Gimana keadaan Arjuna? Ferry sudah tiba. Ada Aurel dan Tania menyusul. Putri menghela nafas. Arjuna gak mau ketemu siapa-siapa, Mas. Dia baru saja sadar. Kayaknya dia kepikiran soal rekaman yang aku perdengarkan. Dia udah tahu. Putri mengangguk-angguk. Kondisinya gimana? Tanya Ferry lagi. Ya, tadi drop sekali. Untungnya keburu ditangani. Dan dia keadaannya belum sepulih kemarin, Mas. Mendengar penjelasan dari Putri, semuanya kaget. Mereka menghela nafas kekecewaan akan kondisi Arjuna yang kembali memburuk. Dia marah sama aku, Mas. Dia usir aku. Dia katanya mau sendiri. Entahlah, ujar Putri lagi. Lalu perawat gadungan itu gimana? Tanya Ferry. Udah ada polisi yang datang, tapi kakinya malah harus diamputasi. Katanya parah. Tulangnya remuk, Mas. Astagfirullah. Aurel dan Ferry beristighfar. Kak, Tania mau lihat Kak Juna. Kini Tania yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. Iya, kita masuk sama-sama, Ferry menjawab. Dengan begitu mereka semua pun masuk ke ruang rawat Arjuna. Tak peduli bila akan diusir atau akan dimarahi oleh Arjuna. Pintu membuka. Saat itu terlihat seorang Arjuna yang masih terbaring lemas. Tatapannya kosong menatap ke langit-langit kamar rawat, seperti sedang bimbang. Namun lamunannya tergoyahkan oleh kedatangan Ferry, Aurel, Tania dan juga Putri. Juna, kata Ferry saat setelah ia masuk bersama Aurel, Tania dan juga Putri. Namun Arjuna masih diam menatap langit-langit kamar rawat. Kak Juna. Kini Tania yang bicara sambil mendekat. Wajahnya penuh dengan raut iba dan belas kasih. Arjuna hanya diam. Apalagi kini ia sudah tahu kalau om dan tantenya itu bukanlah orang yang baik. Kak Juna, kakak udah baik kan? Tania bertanya, meraba lengan kakaknya yang masih saja terbaring mematung. Bicara dong, Kak. Tania kesini mau jenguk kakak Juna. Bukan dicuekin seperti ini. Tania merengek. Oh iya, Kak. Om dan tante udah ditangkap polisi. Baru aja. Mereka itu orang jahat. Hampir saja juga mau jahatin perusahaan kakak. Untungnya keburu ditangkap. Berkat Kak Ferry, Tania menjelaskan. Arjuna masih saja diam. Hening. Kini tak ada lagi pembicaraan. Sepertinya Tania pun lebih memilih diam daripada bicara tak didengar oleh kakaknya. Aurel melirik Ferry, pun sebaliknya. Sepertinya Aurel mengisyaratkan lebih baik mereka keluar saja. Mungkin Arjuna belum bisa bertemu apalagi bicara. Ferry mengerti apa yang dimaksud oleh Aurel. Sepertinya kakak kamu belum mau bicara, Tania. Gimana kalau kita keluar saja dulu? Biarkan Kak Juna istirahat. Kedua tangan Ferry meraba kedua bahu Tania sambil bicara. Kini malah kepala Arjuna bergerak menatap dinding samping di mana tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Putri meninggikan alis bermaksud mengiyakan apa yang Ferry katakan. Pun dengan Aurel, Tania pun melirik kakak kandung sebapaknya itu. Lalu mereka memutuskan untuk keluar lagi. Perlahan membalikkan badan dan meninggalkan Arjuna. Kalian keluar, kecuali Ferry. Gue mau bicara. Tiba-tiba Arjuna angkat bicara. Semuanya kaget. Katanya dia ingin bicara dengan Ferry. Semuanya mendengar dan menghentikan langkah mereka. Gimana, Fer? Tanya Aurel. Ferry pun mengangguk. Kini ketiganya, Aurel, Tania dan Putri diberi kode supaya keluar oleh Tania. Biarkan Ferry dengan Arjuna bicara berdua, sesuai keinginan Arjuna. Trek. Pintu telah ditutup. Ketiga wanita telah keluar dari ruangan. Kini menyisakan Ferry dengan Arjuna saja. Ferry perlahan berjalan ke arah adiknya. Dan kini perlahan pula Arjuna tolehkan wajah pada kakak yang selama ini ia benci sekali. Kini mereka amat dekat. Ada apa? Ferry yang pertama kali bicara. Kenapa lo masukkan tante sama om gue ke penjara? Tanya Arjuna tanpa menatap Ferry sama sekali. Wajahnya angkuh dan datar saat bicara. Bukan gue yang masukin, tapi mereka sendiri yang mau masuk ke sana. Jawaban Ferry. Diam. Mereka yang udah buat lo kayak gini, Jun.
Mereka juga coba buat Tania jadi kayak lo. Dan gue gak bisa biarkan itu. Gue gak akan biarkan adik gue disakiti orang lain, apalagi sampai akan melenyapkan lo sama Tania. Ferry bicara kembali. Arjuna seperti hanya ingin mendengarkan saja, sedikit demi sedikit mencerna apa yang dikatakan oleh Ferry. Tapi mereka satu-satunya orang tua gue. Arjuna berkomentar, masih dalam posisi yang sama, tak menatap Ferry. Jadi mau lo gimana? Ferry bertanya. Arjuna malah diam. Lo mau gue bebasin tante sama om lo? Gak bisa. Bukan gue yang masukin mereka ke penjara, tapi tindakan mereka yang buat mereka masuk ke dalam sana. Kalau lo mau mereka bebas, mungkin setelah lo pulih, lo bisa keluarkan uang untuk jamin mereka. Itu pun kalau vonis mereka tak begitu berat. Ferry menjelaskan. Tapi maaf, gue gak bisa bantu keluarkan keluarga yang lo sayangi itu. Kembali Ferry bicara. Arjuna tak berkomentar. Dia hanya gelengan kepala ke arah dinding samping, berlawanan tanpa menoleh kakaknya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba suara pintu diketuk 3 kali. Ferry menoleh. Arjuna hanya acuh saja. Ia pikir yang datang pasti Aurel, Putri atau Tania. Atau paling tidak yang datang adalah suster jaga. Mama. Ferry kaget. Yang datang adalah Sandra, ibunya. Pun demikian membuat Arjuna kaget. Ia tolehkan pandangan ke arah pintu. Dan ternyata dia melihat wanita yang selama ini dituduh oleh dirinya sebagai pelakor itu datang. Ada raut kekagetan di wajah Arjuna. Tapi kini dia acuh kembali, seakan kehadiran ibunya itu tak diharapkan. Mah, mama sama siapa kesini? Ferry bertanya pada ibunya. Sandra pun menjawab, sama sopir. Dia nunggu di luar. Jawaban Sandra hanya itu saja sambil melewati Ferry. Arjuna masih acuh. Perlahan Sandra berjalan mendekati Arjuna. Ia torehkan rasa iba dan kasih sayang pada anak yang selama ini membencinya. Juna, kamu sudah membaik? Tanya wanita cantik berhijab merah muda. Namun Arjuna tak menjawab. Ferry diam mematung, memperhatikan ibu dan adiknya itu. Jun, tante senang bisa melihat kamu pulih kembali. Sengaja tante kesini mau jenguk kamu. Selama ini tante takut kalau ketemu kamu. Takut kamu marah dan makin benci pada tante. Tapi di saat seperti ini, tante lawan rasa takut ini. Tante ingin berusaha buat kamu gak benci lagi sama tante, Juna, ucap Sandra, sambil perlahan mencoba elus kepala Arjuna. Namun tak berhasil. Tolong kasih alasan, kenapa aku tak boleh membenci tante? Kenapa? Arjuna menatap Sandra. Kamu benci tante karena apa? Sandra balik bertanya. Netranya sudah mengembun karena tante datang di sela-sela kebahagiaan mama dan papa dulu. Tante rebut papa hingga hasilkan benih anak tante ini. Arjuna menunjuk Ferry dengan tatapannya. Pun Ferry hanya diam. Kalau itu alasan kamu, apa kamu mau percaya kalau tante jelaskan? Kata Sandra dengan sendu. Arjuna tidak bilang ya atau tidak. Ia hanya diam, seakan menunggu jawaban. Tante sama papa kamu sudah ketemu sejak dulu, sebelum mama kamu dijodohkan dengan papa kamu. Tante cerita ini karena tante mau kamu hidup bahagia bersama kami, tanpa kebencian. Sandra coba jelaskan. Lalu tante datang sebagai bayangan mantan? Arjuna menyelah. Ferry hanya diam saja. Tante tak pernah dibawa ke rumah orang tua papa kamu. Tapi di hari itu, tiba-tiba papa kamu ajak tante menikah. Tanpa tante tahu kalau ternyata papa kamu sudah menikah dengan mama kamu. Menikahlah tante dengan suami tante, papa kamu. Terdiam. Beberapa hari setelah itu, tante kaget. Mama kamu, almarhumah Mbak Hana datang. Dan ternyata Sandra meneteskan air mata. Arjuna masih mendengarkan. Ternyata suami tante sebelumnya sudah menikah dengan mama kamu di minggu yang sama. Jadi pernikahan kami hanya berbeda 4 hari. Mama kamu yang di Madu. Tapi tante tak tahu.
dan mama kamu datang mengaku sebagai istri suami tante. Dan ternyata, ya, tante hanyalah istri kedua. Mama kamu tahu, Juna, dan dia yang menyetujui papa kamu menikahi tante. Sedangkan tante taunya papa kamu belum menikah. Dan ternyata mereka dijodohkan. Dan karena perjodohan itu, papa kamu belum bisa tidur bersama mama kamu, hingga dia memilih tinggal bersama tante pada malam hari. Tante sempat minta cerai, tapi papa kamu tidak mengabulkan. Sandra masih menjelaskan. Saat itu tante juga belum bisa melayani suami tante. Tante pikir mama kamu pasti di sana menangis. Bohong, Arjuna menyela dengan nada kecewa. Mama kamu orang baik. Ia datang ke rumah tante. Dia bilang, tolong jangan biarkan suami tante cerai dengan dia. Karena dia bisa terima tante. Mama kamu tak mempermasalahkan tante. Ceritanya masih panjang. Hingga akhirnya tante dan mama kamu menjadi madu tanpa ada kebencian. Kami akur. Maka sejak itu suami kami bisa memposisikan dirinya dengan adil. Akhirnya tante hamil. Dan 3 bulan setelahnya mama kamu juga hamil. Dan itu kamu. Di tahun yang sama kalian lahir ke dunia. Tahun itu juga sekaligus papa kalian menjadi ayah dari 2 anak. Kamu mungkin masih tidak percaya. Tapi Sandra terkekeh dengan air mata. Hening. Apa mamaku orang baik? Arjuna tiba-tiba bertanya pada Sandra. Ya, dia orang baik. Dia cantik dan baik. Sandra menahan tangisan. Ferry yang melihat pun hanya mampu menelan saliva beberapa kali. Apalagi saat mendengar cerita ibunya. Apa mama membenci tante? Atau sebaliknya? Arjuna bertanya lagi. Sandra kembali menjawab dengan tenggorokan yang amat terasa sakit. Itu dia. Mama kamu gak benci sama tante. Apalagi tante yang merasa menjadi duri. Tak mungkin tante benci mama kamu, Juna. Mama kamu orang yang sangat baik. Baik sekali. Maka dari itu papa kamu bisa mencintainya setelah menikah. Karena yang gampang itu menikah. Dan untuk mencintai itu sangat sulit. Tapi dengan kebaikan mama kamu, akhirnya Papa Ferry dan papa kamu bilang dia tidak mau kehilangan kami. Dia juga meminta maaf pada kami. Kami bisa apa? Tes. Air mata Sandra menetes kembali. Ferry hanya bisa bertengada menahan air mata. Arjuna pun hanya diam tak berkomentar lagi. Kalau kamu benci kami, wajar. Pasti kamu tak ingin mama kamu terluka, Juna. Dengan membenci kami, setidaknya kamu bisa tenang. Iya kan? Tapi tante mengharapkan suatu saat kita bisa berkumpul bersama. Tante juga sangat ingin melihat kamu menikah. Tante ingin persiapkan apapun untuk kamu. Tante mungkin akan bahagia. Sandra kembali bicara. Ada beberapa bulir air mata yang sudah menetes. Beberapa kali Ferry menelan saliva. Ia atur nafasnya supaya tak menangis. Ingin pergi, tapi ia ingin mendengar kembali cerita dari ibunya. Lalu, apa mama saya meninggal karena tante? Arjuna kembali bertanya. Sandra pun menunduk lesu. Saliva tertelan beberapa kali. Ini, tante bawa sesuatu. Sandra seperti merogoh sesuatu dari tasnya. Entah apa. Bersambung.